Alasan pertama, jadi tergantung niatnya. Kalau niat kita cari duit monetisasi, mungkin kalau itu belum segera tercapai, mungkin kita jadi kayak putus asa, kayak gimana gitu kan, ngumpulin subscriber aja lama, kemudian jam tayang juga susah gitu. Ya anggap aja bahwa kita dibantu oleh YouTube untuk YouTube itu semacam, kalau istilah saya, seperti stasiun televisi. Nah ya Pak, stasiun televisi. Dulu pengalaman saya sebagai perwira penerangan, kita kan minta tolong stasiun televisi ya, waktu itu TVRI itu, supaya video kita dimuat dan disiarkan. Nah, sekarang apa namanya, YouTube itu anggap aja seperti itu ya, kita numpang gratis kan nggak bayar, yang bayar kan kuotanya. Kita numpang gratis tampil di YouTube, karya-karya kita dimuat di YouTube, bisa disaksikan oleh siapa saja. Nah, kita bisa menyimpan video-video kita di situ ya, sehingga menurut saya itu aja sudah bagus gitu ya. Syukur-syukur kemudian channel kita rame, kemudian mencapai syarat monetisasi 1000 subscriber, 40 jam tayang, alhamdulillah. Kalau itu belum tercapai nggak apa-apa, sabar aja ya. Menurut saya itu niatnya ya. Jadi dengan begitu aja kita sudah dibantu oleh YouTube. Mampu menghadapi semua tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Sang Kolonel, pemilik channel Sang Kolonel, karena saya juga kolonel asli, bukan palsu. Jadi pada kesempatan ini saya baru saja selesai melaksanakan tugas sebagai Panglima Warung Sodako. Nah, ini berisik ya, pinggir jalan ya, mudah-mudahan suara saya nggak hilang. Saya baru selesai melaksanakan tugas, meliput tim saya, tim Bantul, dalam membagikan sodako nasi bungkus. Dan sekarang saya sekalian memanfaatkan waktu untuk membuat konten untuk Sang Kolonel ya. Saya hanya ingin menyampaikan, kembali lagi, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh para YouTuber pemula ya. YouTuber pemula seperti saya ini kadang-kadang merasa grogi, kadang-kadang merasa minder ya kalau melihat YouTuber senior raksasa yang sudah ratusan ribu, minimal puluhan ribu sampai ratusan, apalagi jutaan subscriber. Mereka bisa hebat begitu ya. Nah, ternyata kalau saya pikirkan ya, kita nggak perlu minder ya, dengan beberapa alasan. Alasan pertama, jadi tergantung niatnya. Kalau niat kita cari duit monetisasi, mungkin kalau itu belum segera tercapai, mungkin kita jadi kayak putus asa, kayak gimana gitu kan, ngumpulin subscriber aja lama, kemudian jam tayang juga susah gitu. Ya anggap aja bahwa kita dibantu oleh YouTube untuk YouTube itu semacam, kalau istilah saya, seperti stasiun televisi. Nah ya Pak, stasiun televisi. Dulu pengalaman saya sebagai perwira penerangan, kita kan minta tolong stasiun televisi ya, waktu itu TVRI itu, supaya video kita dimuat dan disiarkan. Nah, sekarang apa namanya, YouTube itu anggap aja seperti itu ya, kita numpang gratis kan nggak bayar, yang bayar kan kuotanya. Kita numpang gratis tampil di YouTube, karya-karya kita dimuat di YouTube, bisa disaksikan oleh siapa saja. Nah, kita bisa menyimpan video-video kita di situ ya, sehingga menurut saya itu aja sudah bagus gitu ya. Syukur-syukur kemudian channel kita rame, kemudian mencapai
syarat monetisasi 1000 subscriber 40 jam tayang, alhamdulillah. Kalau itu belum tercapai nggak apa-apa, sabar aja ya. Menurut saya itu niatnya ya. Jadi dengan begitu aja kita sudah dibantu oleh YouTube. Jadi anggap aja YouTube itu gudang nyimpen video kita, tapi sekaligus juga stasiun televisi yang membantu menyiarkan karya kita. Dengan begitu maka kita menjadi lebih tenang ya, tidak perlu kemerungsung. Terus kemudian teman-teman untuk konten sendiri ya, memang sudah pernah ada yang menjelaskan konten itu kalau bisa ya sesuai dengan yang kita senangi, kegiatan yang kita terus-menerus kita lakukan ya kan. Kalau kita memaksakan suatu konten yang kita tidak menguasai ya, jarang kita lakukan ya, hanya kolo-kolo, hanya sesaat-sesaat ya, itu namanya nggak bisa kontinuitasnya nggak jalan gitu. Jadi kayak saya punya 2 channel, yang satu Sang Kolonel ya udah, saya kegiatan saya sebagai seorang perwira senior yang sudah tidak terlalu aktif ngantor ya, karena nggak punya jabatan ya, kegiatan saya gowes, kemudian berkebun, dan kemudian kuliner. Kemudian di channel Warung Sodaqoh ya itu lebih sip itu, saya nggak akan kehabisan konten karena saya mengelola, mengkoordinir kegiatan Sodaqoh yang berlangsung dalam sepekan 5 hari. Saya kalau mau bisa sepekan itu minimal 5 konten minimal itu. Kalau tim-tim itu masing-masing saya kerjakan meliput kegiatan mereka ya, masing-masing itu. Bahkan kalau sehari 6 tim kali 5 bisa 30 konten itu kalau saya paksakan, tapi kan kelenger. Jadi saya nggak, yang jelas saya untuk Warung Sodaqoh nggak kehabisan bahan. Oke, saya kira itu pengalaman atau saling berbagi supaya kita tidak down, supaya kita tidak down untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Jalan terus, jalani dan nikmati. Ya intinya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.